Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, kisah nyata beranak dalam kubur. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Bahkan hal tersebut pernah difilmkan pada era tahun 80-an yang diperankan oleh Susana. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, sampai hari ini masih ada orang yang mempercayainya. Namun tahukah kamu bahwa ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab? Di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia, dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dari dalam kubur. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Berikut kisah selengkapnya. Disebutkan bahwa dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepada Ubaid ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada Hashim ibnu Muhammad al-Umari dari Zaid ibnu Aslam dari ayahnya mengatakan bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama putranya yang digandong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain, melebihi keserupaan ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini, Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu pun bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku, sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya.' Setelah aku pulang dari bepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu, kami hanya melihat asap setiap malam di kuburan istrimu." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya." Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu. Sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang, dan ternyata kuburan itu terbuka. Aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya, lalu aku mendekat. Dan tiba-tiba ada suara yang berbicara padaku, "Wahai orang yang menitipkannya kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga." Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, "Aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu tertutup kembali." Di mana dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah, maka bisa saja ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain bahwa istrinya masih hidup, namun takdir Allah telah tetap, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.